dia mau matiin keran, namanya apa sih namanya itu yang buat ngituin keran, itu putarannya itu. Dan dia pegang, pas dia muterin gini, dia muterin ada jari gitu. Kembali di Gulita TV. Gue Angga, hari ini gue ditemani oleh narasumber kita yang gak lain adalah host kita sendiri. Gue Andra, yang kalian tahu lah, seperti yang kalian tahu, gue salah satu host di sini. Tapi malam ini gue jadi narsum ya. Oke. Jadi Andra ini bakal nyeritain sedikit pengalamannya di villa keluarga ya tadi lu bilang. Iya, villa keluarga. Oke, bisa dimulai Andra? Iya, bisa enggak. Jadi kakek nenek gue tuh beli villa, cuma gue nggak tahu jelas ya tahunnya kapan gue itu beli villanya. Yang jelas tuh yang gue ingat sejak kelas 5 SD itu kita sering bikin acara bareng di situ gitu. Hangout lah ya. Iya, entah itu arisan ataupun yang rutin tuh pasti tahun baru. Setiap malam tahun baru pasti di situ. Tapi ketika gua kelas 1 SMP itu mulai berkurang tuh, anak-anaknya om gua tuh ada yang gak ikut kayak gitu. Jadi kan kayak kurang, jadi gua gak nyalain mereka juga ya kalau dibikin kurang ramai atau gimana gitu, kurang seru. Tapi kan karena alasannya ya gitu, mereka udah ada janji sama kawan-kawan sekolahnya, kawan nongkrongnya gitulah ya. Nah, sejak pas kelas 2 ya pas naik kelas 2 itu kan dari kelas 6 kelas SMP lah, mau SMP kelas semester 1 lah kan. Nah pas SMP kelas 2 SMP semester 1 itu kan masuknya kan ke berarti di 2007 akhir kan ya, semester 1 itu kan. Nah, tahun barunya nyambut tahun baru 2008. Iya. Itu gue udah nggak ikut tuh, karena ya itu juga kembali lagi guanya ada janji sama kawan-kawan SMP gitu kan, kawan-kawan sekolah gua, kawan-kawan main, janji maksudnya bikin tahun baru bareng lah. Yang punya acara sendiri. Iya. Nah, terakhir gua kesana itu, maksud gua mulai gua kesana lagi itu pas gua kelas 3 semester 1. Jadi udah kelas 3 lah, jadi liburan UAS gitu seminggu. Itu bukan tahun baru ya, gua kesana seminggu libur. Gua mau kawan-kawan gua kesana lah, kita patung-patungan tuh PT-PT buat beli ikan, areng segala macam gitulah ya. Sama ini nyewa mobil plus supira, karena kan mengingat ini lokasinya di Bogor, di desa Cipicung. Jadi kalau dari Jakarta tuh ambil arah ke Lewiliang. Cuma sebelum Lewiliang tuh pas ada gapuranya selamat datang di Lewiliang, itu lu belok kiri ke desa Cipicung. Karena kan kita masih SMP juga, mungkin yang bawa mobil ada aja gitu, yang udah pernah diajarin sama orang tuanya gitu kan. Cuma kan masih SMP, mungkin keluar kota belum diizinin kali ya. Udah tuh kita kesana berangkat lah. Sehari semalam doang kok kita rencana ya. Berangkat ke sono, nyampe siang udah kita bagi kamar dulu. Jadi sedikit gue jelasin denahnya ya. Yeah. Jadi masuk pagar nih, parkiran mobil. Ini parkiran mobil lah. Sebelah sininya tuh rumah penunggu villa gua. Penjaganya. Okay. Nanti dari dia nih masih kita harus naik lagi ya, tangga lah, anak-anak tangga gitu. Oh iya. Jadi ada ngelewatin sungai, terus ada kolam ikan, ada saungnya gitu. Nah baru tangga ke situ lah, naik lah. Di atas ya letaknya. Di atas. Udahlah kita ke atas,
bagi-bagiin kamar. Nah kamarnya itu ada 3 kamaran kak. Kamar pertama ini kamar utama. Kamar utama ini maksudnya kamar kalau kita keluarga gua acara ke situ, itu kamar yang nempatin kakek sama nenek gua. Nah itu kalau gua kesana tuh sama kawan-kawan gua pasti selalu gua kunci, nggak gua bolehin lah kawan-kawan gua masuk ke situ, karena kan mengingat itu kamar nenek kakek gua gitu, gua yang ngamatin dia gitu. Jadi kalau kakek nenek gua ke situ pasti dia tidur di kamar itu gitu. Nah, ada 2 kamar lagi. Jadi ini masuk ruang tamu, ini kamar nenek gua ini ruang tamu, ini kamar nenek gua. Dapur tuh sebelah kamar nenek gua, sama meja makan, sama ada kamar di sini, sama sini. Nah yang sebelah sini berhadapan. Jadi kalau kita ngadep di tengah-tengah ini, sebelah sini tuh kamar yang gede, sebelah sini kamar yang kecil lah. Maksudnya gede itu ini ada 2 kasur, sini 1 kasur, tengahnya itu kamar mandi. Nah udah dong, udah gua bagi-bagi nih cewek di sini, yang cowok mah gampang lah tidur. Kita ngampar tikar kek, jadi di ruang tamu bareng-bareng. Udahlah, menjelang sore tuh, karena kita kan capek juga nih istirahat, jadinya lah di situ. Menjelang sore kita baru siap-siap tuh, maksudnya medain areng ke tempat bakaran lah. Terus bumbuin ayam-ayamnya gitu kan, yang cewek. Persiapan bakar-bakar lah. Iya, persiapan. Nah maghrib, selesai sholat maghrib, yang cowok pada nyiapin ini, nyalain si areng ini nih, nyalain areng. Karena kan itu kita masih baru maghrib kan ya, kita cuma baru bakar sosis dulu doang, kayak sosis, bakso-baksoan gitu kita bakar. Maksudnya itu biar sambil nyemilin dulu lah ayamnya nanti setelah sholat isya. Nah udah nih ya, udah kelar sholat isya, kita baru bakar ayam tuh. Nah cowoknya bakar, yang ceweknya masih di kamar. Mungkin yang ceweknya kan tugas cowok gitu, dia pada ngerumpi lah di kamar itulah, kamar yang besar yang kasurnya 2. Nah ceweknya itu ada, gue nggak bisa nyebut nama jadi gue hitung dulu ya. Oke. Ada 5 orang ceweknya ada 5, cowoknya 5. Nah udah nih lagi bakar-bakar gitu, tiba-tiba teman-teman gue yang cewek beberapa orang keluar nih sambil teriak-teriak, woi itu kenapa? Itu si itu nangis. Yaudah cek lah kita lah. Itu kita masuk ke ruang tamu udah kedengeran tuh nangisnya tuh, masih kedengeran. Karena kan pintu kamarnya kebuka ya, mungkin dia keluar kan. Masuk lah anak cowok kan. Kenapa? Nah di situ dia udah mulai reda nangisnya tuh, dia baru bisa cerita kan. Tadi tanya kenapa? Itu tadi di pintu kita lagi ngobrol, ada cewek ngeliatin kita tuh. Gue tanya dong sama anak gue, kayak gimana, cewek siapa? Lu mungkin salah satu dari kalian kali gitu ya. Enggak, bukan, dia putih-putih gitu, putih daster apa gitu lah, gue nggak tahu ya. Mukanya itu bukan muka anak-anak, takos lah gitu, tatapan kosong gitulah, flat ya. Flat. Udah nih, sekarang masih ada nggak ada kata dia kan. Nah dia itu gua backgroundnya dia ya, dia tuh dari kecil tuh emang dari kata orang tuanya suka main sendiri. Jadi kalau ditanya main sama siapa, ini sama temen, ini sama temen kayak gitu lah. Bahkan sampai di sekolah pun dia ya sering bisa ngelihat orang itu. Jadi ya udahlah, akhirnya ya udah pada keluar aja, bakar kita lah. Udah tuh lanjut bakar lagi, asik bakar itu kan masih bakar ayam kan, kita kan ada ikan ada ayam, kita lagi bakar ayam. Lampu kamar ceweknya tuh meninggal, meninggal. Lampu kamar cewek itu mati.
matinya tuh karena Nah, penasaran dong ya kan. Gue bertiga nih sama kawan gue nih. Ada coba kita cek. Gue pikir mati lampunya turun gitu kan. Lampunya putus atau gimana. Gue coba apa sih namanya staf kontak ya. Gue tetrekin gitu, nyala. Jadi tuh mati kayak di staf kontaknya mati diturunin, di offin. Udahlah ya kan, udah nyalainnya kita kan. Gue mikir gitu, turun lah. Gue turun, lanjut bakar lagi, bakar ayam kelar, ikan dong, ikan. Yang lainnya masih sambil makanin sosis gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba itu ikan gue rasa itu baru setengah matang. Itu lampu mati semua. Satu villa mati. Gue pikir turun atau apa gitu, sikringnya gitu kan. Turun, akhirnya gue yaudah deh, karena gue ini ya nggak tahu sikringnya itu adanya di bawah di rumah si penjaga. Jadi ada dua sikring yang rumah atas sama rumah dia, sama yang dia tempatin nih. Yang gue panggil dong, Kang, itu lampu atas mati. Oh, coba turun kali ininya ya. Gue ke situ tuh nyamperin dia tuh berempat sama kawan gue. Sikringnya itu dalam keadaan nyala, maksudnya ke atas lah, nggak turun. Sama dia dicoba diturunin terus dinaikin lagi, baru nyala. Satu bentuk gangguan ya. Iya kan, maksudnya aneh loh gitu. Kalau misalkan emang itu nggak kenapa-kenapa, kenapa harus diturunin dulu baru dinaikin baru nyala gitu kan. Udahlah, kira gue juga maksudnya kita berempatnya udah bilang jangan udah nggak usah ngomongin ini, mungkin emang konslet atau arus listriknya bermasalah, gue bilang gitu. Udah tuh lanjut bakar sampai akhirnya kelar makan tidur, kita pulanglah kita. Itu kita pulang jam 11-an lah. Cuma sebelum pulang biasa foto-foto dulu. Momen lah ya. Foto-foto itu tahun 2009 HP paling HP Nokia kan. 3250 yang 3250 yang resolusinya gitu. Yang masih bagus lah, pada zaman itu bagus lah. Cuma gue kayaknya hilang foto itu, nggak ada gitu. Terus gue foto lah kita kan, di foto si Akang udah pamit gitu. Pas di jalan tol gue pengen lihat dong ya kan, hasilnya kita pengen lihat. Kita semua tuh kaget. Itu ada satu wajah yang kita nggak kenal di foto kalian, di foto kita. Wajahnya tuh ngadep ke kamera juga. Ke kamera juga. Jadi posisinya itu dia bukan setengah badan atau apa ya. Maksudnya kayak ini kawan gua, ini dia gitu, setengah badan itu. Enggak, dia sama-sama kayak baris gitu. Kayak kita. Perempuan atau? Perempuan itu. Anjir. Nah, si kawan gua yang semalam ngeliat itu, dia bilang, ini yang kemarin gua lihat. Oke. Akhirnya kita nggak tahu dong ya wajahnya ya. Kita tahu tuh wajahnya tuh. Nah, lanjut lagi itu pas setelah itu gue udah nggak kesana lagi, sampai akhirnya pas gue lupa itu nyokap masih kelas 3 SMP. Acaranya bukan tahun baru ya, seingat gue tuh bukan tahun baru. Jadi nyokap gue itu dulu waktu SD kan pernah lah kita ditungguin nyokap kan. Iya. Nah terus ketemu nyokap kawan-kawan lu yang nungguin bareng. Gengan ibu-ibu lah. Gengan ibu-ibu bikin acara. Gue seingat gue itu penutupan arisan, seingat gue ibu-ibu. Nyokap izin ke bokap, atau bokap yaudah ntar bilang ke itu. Udah oke kan, bilang ke kakek gue. Berangkatlah berapa kepala keluarga lah gitu ke sana lah, bapak-bapak, ibu-ibu, mana anaknya. Akhirnya gue ketemu kawan-kawan SD gue di situ kan. Nah, singkat cerita lagi bakar-bakaran. Jadi kalau
tempatnya beda nih bakar-bakarannya. Kalau pas gua sama kawan SMP gua itu di bawah villa, jadi villanya itu kayak naik tangga ke teras, ke teras villanya. Nah di bawah sininya nih gua nih bakar-bakaran di samping tangga lah. Nah kalau sama keluarganya kawan-kawan SD gua itu di halaman. Jadi villa ada rumput-rumput gitu di situ. Lagi enak bakar-bakar. Kakaknya kawan gua tuh memperhatikan satu titik. Nah jadi villa gue itu kan di dalam villa gue itu dilintasin sama sungai, aliran sungai dari Gunung Halimun Salak. Jadi itu ada aliran sungainya ngelewatin lintasin, gak gede sih, lebarnya sih 1,5 meter lah. Cuma kalau tingginya lumayan agak tinggi sih, hampir 1,5 sampai 2 meter lah. Dia ngeliatin satu titik, akhirnya ditegur, dia kayak panik gitu, kayak iya kata dia, kenapa bengong aja, jangan bengong nih gituin kan sama ibu-ibu biasa. Mamanya nyeletuk, mamanya dia tuh, wah dia paling biasa, udah biasa dia ngeliat gitu-gituan. Ditanya nggak kaget ya? Mamanya mah nggak kaget, tapi kan mamanya mak gua sama kawan-kawan gua yang lain kan kaget kan. Nah, cuma untung ada bapak-bapaknya, udah biarin. Nah ditanya kan, pas ditanya tuh, lihat apa emang? Itu tadi di situ ada cewek berdiri itu di tebing sungai itu, cuma tiba-tiba lompat. Nah aku nungguin dia muncul lagi, kata dia gitu. Maksudnya kalau orang kan pasti kan, kalau emang lu ngambil barang jatuh pasti kan ke atas lagi gitu. Dia mau memastikan itu orang apa bukan. Dan ternyata ya dia tungguin nggak naik-naik lagi, karena kata dia tuh belum bisa memastikan ini tuh orang apa bukan sih gitu. Karena dia lihat tuh semua kayak sosok orang semua gitu, beda sama sosok siluman gitu ya. Kalau siluman dia udah tahu pasti ya bukan orang gitu kan. Adalah, oh udah, kayak paling bapak udah pak, udah kamu itu kali habis nonton apa gitu kan, jadi ke bawah. Nah pas udah tuh makanan banyak bakar-bakar, makanan jadi ada, gue lupa kawan gue yang salah satu kawan gue tuh sama orang tuanya disuruh ngambil piring sama saus ke atas lah, dia ambil di dapur. Nah posisinya itu dapur itu ada jendela, dapur ada jendela, di ruang meja makan sampingnya itu kan ini meja makan, di sini TV, di belakang TV itu ada kaca, emang ada jendela gitulah. Nah dia turun tuh habis itu, dia bilang, "Ma, ada yang ke atas ya?" "Om siapa yang ke atas?" Dia bilang gitu. Itu dia ke atas kan dia kawan gue itu ngambil piring berdua apa bertiga gitu, pokoknya ngambil piring. Namanya bocah yang disuruh satu pasti udah ikut kan. Nah tapi gue mau beberapa kawan gue tuh nggak ikut tuh, kepo dong gue kan, "Emang lu lihat apa?" kan gue nanya kan. Soalnya pas dia nanya ada yang ke atas enggak ke orang tuanya nggak ngegubris, nggak ngejawab. Iya kata dia, tadi kayak ada yang lari di atas di belakang villa yang jendela dapur, kata dia. Ya udah tuh, akhirnya sampai situ udah nggak ada apa-apa tuh, sampai akhir kita pulang. Udah bersih lah ya, clear lah ya. Clear, nggak ada apa-apa lagi. Nah, gua kesana lagi tuh gua pas SMA kelas 3. Gua SMA kelas 3 gua kesana lagi itu tahun 2012 semester awal. Sama lagi kejadiannya, maksudnya kejadiannya tuh acaranya tuh libur. Oh enggak, itu bukan libur sekolah, enggak libur. Itu kayak kita berangkat Jumat. Oh weekendan lah. Weekendan. Emang udah bilang sama orang tua kan. Kalau zaman dulu, ibarat zaman kita kelas 3 SMA udah punya SIM, kan ngetesnya ke puncak. Betul. Ya enggak? Pasti ngalamin kan lo. Nyari razia yuk. Iya. Udahlah, oke, udah punya SIM semua. Ini ke villa lu, Ndra. Sebelum ke villa gua
ada ke villa teman-teman gua juga. Di villa teman gua itu ada kejadian juga tuh. Maksudnya kejadiannya parah sih, cuma yang paling gua ingat tuh satu hal, karena mungkin itu yang gua anggap paling parah. Apa tuh? Jadi sebelum ke villa gua, minggu sebelumnya tuh anak-anak berangkat ke villa salah satu teman gua. Habis bakar-bakaran, cuma ini kejadian habis bakar-bakaran, habis makan, ada yang bagian cuci piring lah. Ya. Untungnya itu cowok bagian cuci piring. Lagi cuci piring, lampu mati. Kejadian lagi lampu mati. Bener-bener mati gitu. Turun. Kalau itu saklar turun. Cuma pas saklar turun, itu kan dia jadi kayak 2 tingkat gitu, cuma bisa kelihatan atasnya gitu. Itu kayak ada yang lari ke kamar. Kalau logikanya lu mati lampu, kenapa lu lari ke kamar? Ya betul. Nah, yang lebih dong. Iya, harusnya kan keluar ya, nyamperin anak yang lebih parah lagi pas kawan gue nyuci piring ini. Oh, dia masih cuci piring. Cuci piring, dia teriak, "Oh, itu saklarnya nyalain." Karena emang kata orang tua kawan gue yang punya villa itu lagi sering mati di situ, lagi sering turun listrik, nggak kuat lah. Nah, pas dia teriak gitu, anak-anak kan emang mau lagi nyari, udah lu tuh nyari seruan lah. Dia bilang, "Woi, lama amat mat nyalainnya," digituin kan. Nah, dia tuh ini kesel kali ya, kita lama, dia mau matiin keran. Namanya apa sih namanya itu yang buat ngituin keran? Itu putarannya itu. Dan dia pegang, pas dia muterin gini, dia muterin ada jari gitu. Sadis amat. Serius itu. Dan itu posisi dia kan pegang jari katanya. Itu gimana? Begini gitu? Gini kayak ini jari lu. Ini kan keran nih. Kayak gini. Jadi itu dia ngerasain mana jempol mana telunjuk gitu. Sadis sih. Terus dia langsung lari. "Wah, nyalain cepetan." Ya udahlah, anak-anak mungkin ngedenger dia, "Oh, nih kenapa ini?" Ya udahlah, langsung nyalain. Udah tuh nggak ada apa-apa. Pas dia lihat lagi situ, dia aneh kata dia.